Oke, karena udah jam 7 juga, sepertinya kita mulai aja ya. Mungkin yang lain nanti menyusul masuknya ya, Mams ya. Oke, karena mungkin kayaknya mereka terganggu sama sinyal deh, sepertinya. Hujan terus. Iya, cuacanya juga lagi jelek kayaknya. Iya. Oke, dimulai aja ya, Mam. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Nubi Mam. Selamat datang di acara Mamspiration malam ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Anggeda bulanan kita. Terima kasih banyak Min diucapkan buat Mam semua yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dan saling menguatkan. Kembali lagi bersama Minbi yang akan membersamai Mam semua di acara Mamspiration malam ini. Oke, tema hari ini spesial dan agak berat ya, Mams ya. Dari luka, aku pulih dan bertumbuh. Mimpi juga penasaran banget sih ceritanya kayak apa. Tapi topik ini Mimpi percaya dipilih karena setiap ibu pasti punya cerita, ada lelah, ada luka, ada momen runtuh. Tapi juga ada kekuatan, ada pemulihan dan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Jadi malam ini kita akan menciptakan ruang yang aman, tempat Mams boleh merasa bercerita dan boleh belajar pulih pelan-pelan.
Nah, untuk narasumber malam ini kita kedatangan Mams Valeska, yang pasti seorang ibu, seorang pekerja keras yang akan sharing kisah inspiratif ya di malam ini. Langsung Hmm. aja kita sambut Mam Valeska. Silakan, Mams. Halo semuanya, makasih terutama untuk Mindy. eh, Waktunya gitu ya, cukup kaget juga waktu itu ketika di approach gitu kan. Gitu loh. Surprise. Iya, sorry ya aku bawa si botak. Nggak Halo apa-apa semua. dong. Ya, oke. Aduh, udah ada yang mau netes-netes aja nih. Apanya nih? Oke, apa kabar nih semua mams di sini? Mindy juga kayaknya sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mams. Kita semua Alhamdulillah sehat. baik, sehat ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Aku mau sedikit share slides gitu sambil bercerita untuk cerita kita malam ini yang agak-agak Hmm. sendu sedikit, tapi mudah-mudahan yang bisa diambil nanti pelajarannya aja ya. Betul. Gitu. Coba gimana ya caranya sampai lupa. Gak apa-apa, Mams. Gak usah Gimana grogi. sih Minbi? Ininya share screen tuh. Oh Ada ini ada share. share. Ya Tuh. ampun, maafkan aku teman-teman. Gak apa-apa, itu namanya mom brain. Bener. Padahal ada jelas di depan. Ya Salah. ampun, saking multitaskingnya Kristen. mama ya, sambil jadi narasumber, sambil pegang anak, ya kan. Terus lagi di tempat kerja suaminya juga, Mams. Kalau kalian semua mau tahu, Mams Valeska ini lagi nggak di rumah, tapi melainkan di tempat kerja sang suami. Dan sambil Iya, bawa anak, terus sambil jadi narasumber di acara Inspiration juga. Luar biasa. iya. Jadi Wah, kebetulan suamiku lagi ada training juga dan kita lagi apa ya biar sama-sama kondusif lah gitu kita di sini. Hihi. wow. Karena rumah jauh Suasana kalau yang baik. pulang. Oke, layarnya sudah kelihatan atau belum ya teman-teman? Sudah, Minbi sudah aman, Mams. Oke, suara aku jelas. Siap, Jelas. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, salam kenal. Di sini aku mau cerita sedikit dari luka aku pulih dan bertumbuh. Aku juga udah mau nangis. Oke, salam kenal semuanya. Aku Valeska dari Bandung, usiaku 33 tahun. Aku punya dua anak laki-laki, Hafiz 7 tahun lebih, mau 8, dan ini ada Zio. Hafiz kebetulan tadi pulangnya dijemput sama kakeknya ke rumah mamaku. Aku seorang full time working mom, jadi aku ibu iya, working mom iya, dan alhamdulillah sudah merambat sedikit nih ke dunia per-KOL-an. Luar biasa. Iya nggak tahu ya kenapa, padahal kerja capek tapi dicari-cari aja itu kerjaan. Kadang mama kan begitu ya, Cari capek nih gue, kerjaan kayak aja. butuh pelarian gitu. Tapi ternyata pelariannya tetap aja gitu kan ya, sebuah kegiatan yang ada sesuatu yang harus diproduksi. Oke, mungkin ini cerita sedikit. Iya beneran dicari Maya juga. Jadi eh, aku dulu menikah pertama kali itu tahun 2017, teman-teman. Terus alhamdulillah langsung dikaruniai anak, ada abang, aku langsung hamil. Abang lahir di Januari 2018. Ternyata ada hal-hal yang mungkin gak sesuai ekspektasi kita ya, gak sesuai harapan, karena memang gak semua bisa kita kontrol lah gitu. Saat itu ada beberapa kejadian selama 2018, aku sempat setelah lahiran itu aku berhenti kerja, strugglingnya ada banget. Eh, Mungkin jadi curhat sedikit ya gitu. Waktu itu ada sedikit isu di dalam pernikahan yang akhirnya aku memutuskan kembali dan minta izin tentunya untuk kembali bekerja di pertengahan tahun 2018 itu. Hmm. Aku kembali merantau ke Jakarta, posisi masih menyusui abang. Abang itu tinggal sama mama aku di Cilengsi waktu itu. Jadi LDR sama abang ketemunya weekend doang gitu kan. Kalau sama mantan suami ya udah lah emang udah LDR gitu ya. Terus sampai akhirnya ada satu momen akhir 2018 itu tiba-tiba dia memutuskan untuk ikut nyusul ke Jakarta katanya. Yang cukup mengecewakan waktu itu adalah dia sampai bawa-bawa agama gitu ya. Hmm. Dalam artian
kamu tuh nggak seperti istri yang mau satu atap sama suami katanya. Padahal di situ aku membicarakan sesuatu yang realistis gitu. Kalau misalkan take Hmm. home pay-nya di Jakarta nggak sekian, kamu jangan ambil karena itu akan berat. Kita semua Hmm. tahu biaya hidup di Jakarta ya gitu, dan case-nya itu adalah ngekos gitu. Ya. Tapi saat itu ya akhirnya dia memilih untuk ikut ke Jakarta. Dan di situ benar-benar awal mula semua mua kejadian terjadi, terbongkar gitu ya. Dan akhirnya masuklah ke tahun 2019, kami memutuskan berpisah. Kondisi itu abang berarti 1,5 tahun dengan segala keributan yang bikin aku hampir botak waktu itu. Stres banget, Hmm. bener-bener stres banget. Baca chatnya aja ngerasa terintimidasi, baca chatnya aja ngerasa ketusuk-tusuk gitu ya. Akhirnya saat itu Januari itu aku sempat pergi umroh, berdoa, bener-bener berdoa, tapi aku bukan berdoa minta dipisahkan. Hmm. Aku berdoa diberikan yang terbaik. Kalau memang masih rumah tangga ini baik, tidak ada mudorotnya, atau sedikit, atau bahkan bisa lebih baik dari yang sekarang, tolong dipertahankan aja gitu ya. Tolong dari kami kedua belah pihak diperbaiki satu sama lain, mungkin dari aku juga banyak kekurangan gitu kan. Pulang dari umroh, qadarullah malah makin bulat tekad untuk berpisah waktu itu. Dan akhirnya kami berpisah oh kami pisah kosan dulu. Pisah kosan dari April, terus akhirnya saya mengajukan ke pengadilan itu di bulan Agustus waktu itu. Alhamdulillahnya lagi, kok alhamdulillah ya. Ya maksudnya saat itu alhamdulillah prosesnya berjalan lancar, 1 bulan sudah resmi ya dapat akte baru nih, punya surat baru. Terus dari situ udahlah kami berpisah dengan kondisi ya itu abang masih 1,5 tahun. Kayak gimana habis itu ya, habis itu saya lanjut hidup, lanjut bekerja, si Ade. Saya lanjut bekerja dengan kondisi masih LDR sama abang, ketemu tiap Jumat Sabtu Minggu gitu kan, masih mengasihi, Hmm. ngumpulin asi di kantor karena nggak punya kulkas di kosan gitu ya, bangun tengah malam apa segala macam. Dan ya hidup bisa dibilang akhirnya banyak hidup berdua dan banyak momen berdua sama abang waktu itu. 2020 ada COVID ya, Wah, bulan betul. Maret. Ingat banget aku 2020 itu sudah dari Januari bahkan udah mulai ada berita COVID, terus akhirnya Maret itu diputuskan dirumahkan. Hmm. Terus gimana gitu kan ya. Hmm. Kebetulan waktu itu juga posisi suami kurang bertanggung jawab, entah lupa entah gimana. Tapi udahlah kita anggap aja ya sudah gitu. Itu benar-benar nggak tahu gimana. Akhirnya April memutuskan kembali pulang ke Bandung berkumpul lagi sama keluarga-keluarga termasuk mamah dan kakakku juga. Ya udah akhirnya di situ aku cuma berusaha untuk bagaimana abang, bagaimana kehidupan abang, ibaratnya seperti itu gitu kan. Anak yang masih 2 tahun masih sangat butuh eksplorasi, butuh edukasi. Kondisi COVID kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, ngerem, cuma ngerem aja di rumah, tapi ya akhirnya apa nih gitu. Dan memang yang dipikirin hanya gimana masa depan abang kalau aku nggak kerja, gimana dengan kesehatan abang gitu kan. Kan kalau dulu kerja ada asuransinya gitu, kalau sekarang nggak ada terus gimana ya gitu. Sempat abang ada sakit lumayan lama, bolak-balik ke lab itu lumayan, dan ya alhamdulillah waktu itu masih ada pegangan gitu kan, sampai akhirnya disitulah gimana pun beratnya tetap kita yang akan selalu berpikir gitu kan, kita yang akan selalu cari tahu, kita yang akan selalu menemukan gitu gimana sih supaya kita tetap bisa jalan, tetap kita bisa hidup bersama gitu kan ya. Terutama saat itu aku berdua sama abang, yang akhirnya juga aku pikirin bahwa kalau akunya desperate, ngaruh banget loh ke anak ternyata gitu. Aku pernah nangis di depan abang waktu itu, terus dia kayak perasa banget gitu, dia elus-elus. Anak 2 tahun, Oh. Mam, elus-elus pipi kita gimana sih? Anak laki-laki gitu kan kayak wah langsung meledak gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ aku berpikir walaupun COVID tapi pasti masih ada celah gitu untuk kita untuk bisa bangkit. Akhirnya
Yang kulakukan adalah punya experience baru di sini gitu ya. Aku nggak bisa masak orangnya gitu. Cuma waktu itu ada temenku ngasih tahu kayak Les, cobain deh gitu kan. Bikin sesuatu yang kamu suka kata dia. Sekarang semua zamannya online dan lain-lain. Akhirnya aku Mm-mm. melakukan R&D. Aku suka somai, aku suka dimsum gitu. Akhirnya aku melakukan R&D. Aku ternyata bisa loh bikin dimsum, bu ibu gitu kan ya. Dari 5 kali percobaan, orang rumah yang makan, ngasih ke teman-teman, dan aku jualin. Akhirnya kami hidup dari jualan dimsum selama itu. Terus, hmm, apa ya, ya abang juga semakin tumbuh berkembang, dia mulai grecokin, bantuin bikin. Jadi emang bener-bener momen COVID tuh buat aku malah jadi momen pendekatan banget sama abang di kondisi single parent gitu. Bener-bener ada untuk abang, ya kami masih tinggal sama keluarga sama mama papa gitu, tapi benar-benar ngerasa quality time sama abang tuh ada banget di situ. Itu sih. Kemudian waktu berjalan 2020, eh, aku keterima kerja lagi akhirnya setelah 8 bulan gak kerja. 2020 akhirnya aku keterima kerja di yang sekarang, sebuah startup di Bandung. Terus ya hidup berlanjut lah akhirnya gitu ya. Abang bisa sekolah, alhamdulillah. Aku bisa ajak abang main. Benar-benar membuat kenangan banget waktu itu sama abang gitu. Sampai akhirnya di 2023 awal aku dipindahkan posisi. Alhamdulillah menjadi seorang manajer kali ini. Dan di akhir 2023 aku bertemu seorang laki-laki yang saat ini jadi suami aku. Alhamdulillah dalam waktu yang begitu cepat gitu ya, kami memutuskan untuk menikah dengan komitmen, maksudnya dengan usia yang sekarang gitu kan, apalagi saya ada waktu itu posisinya janda, ya stigma orang ya, nggak bohong banget, nggak bohong Betul, banget. Mimpi Eh, percaya. Percaya nggak Mams, waktu aku cerai, temanku sendiri ada yang melecehkan, dalam artian kayak tiba-tiba ngajakin check in atau apa, itu sakit hati Oh, nggak sih gitu kan, kayak ayo kita staycation kata dia. Hah, gimana maksudnya? Ya udah nginep bareng gitu-gitu. Terus kayak, lo tuh temen gua, men. Kalau kayak gitu ya, gitu kan. astagfirullahaladzim. Dari situ aku ngerasa, oh ternyata jadi seorang janda tuh emang sejelek itu kah di mata orang? Stigmanya bener-bener Iya, itu Minbi. jelek banget. Stigmanya bener-bener kayak gitu. Even itu temen, aku nggak ngerti konteksnya bercanda apa beneran, tapi menurutku itu cukup menyinggung ya, gitu. Yes, benar mah merayu untuk dipermainkan gitu kan. Dan di antara 2020 sampai 2023 ini adalah ya maksudnya yang people come and go ya gitu. Banyak pelajaran juga. Waktu itu aku ketemu beberapa laki-laki untuk mengobrol, untuk berteman gitu. Sempat juga untuk berpikir untuk menikah, tapi ternyata ya nggak works gitu kan. Sampai akhirnya ketemulah sama suami yang sekarang. Eh, apa ya? Nggak langsung juga sebetulnya memutuskan menikah. Tentunya banyak barrier ya. Kayak gimana dia ke anakku, gimana dia ke keluargaku, gimana dia ke aku gitu kan. Tentu banyak banget pertimbangan gitu. Banyak banget hal-hal yang kami diskusikan, tapi memang prosesnya secepat itu karena ya udah mungkin anggapannya sama-sama mature aja gitu sih Minggi. Hmm, Ah, iya benar, status single parent tuh benar-benar pandang masih sebelah mata. pandang sebelah mata. Bahkan kayak untuk perempuannya gitu ya. Kenapa sih emang gitu kan? Banyak juga waktu itu ketemu orang yang mungkin menyukai aku tapi tidak menerima anaknya. Itu juga sakit banget waktu itu. Wah, Kayak bisa nggak anaknya mau bapaknya aja? Bapaknya aja nggak ada anggapannya gitu ya. ya Tuhan. Kayak gitu. Terus ada yang, aduh ribet deh katanya punya anak. Ada yang minta, ya udah kita gini aja, jalan aja gitu kan ya. Posisi seperti itu, status seperti itu, terus kayak apa namanya? Aku kan ingin mencari sosok ayah untuk abang. Abang Hmm. udah mau 7 tahun. Aku rencananya waktu itu maksimal banget deh gitu 7 tahun. Ya Allah, kenapa? Karena 7 tahun secara agama anak laki-laki harus sama sosok ayah gitu kan, biar abang punya contoh. Aku bisa jadi ayah juga waktu itu. Aku pikir ketika proses perceraian, aku bisa memerankan dua peran itu. Tapi ternyata ada momennya aku tidak bisa memberikan contoh sebagaimana menjadi seorang laki-laki.
berdoa, berdoa banget, ya Allah memang dikasih gitu kan seseorang yang bisa nerima kami, terutama abang, yang bisa jadi contoh gitu ya. eh Mungkin sedikit cerita 2021 aku pernah ke psikolog, aku pernah ke psikiater karena ternyata memang akhirnya aku merasa tidak baik-baik saja. Hmm. Berobat rutin yang sampai di situ mamaku pun sendiri masih suka sempat bilang, gak deket sih sama Allah katanya. Waduh, di situ aku sempat ribut juga ya secara internal gitu kan kayak mah nggak gitu konteksnya. Hmm. Aku sholat, aku ngaji kata aku. Tapi yang namanya jiwa mental itu udah beda lagi kata aku kan. Ada sekarang ilmunya kata aku tuh. Bukan aku mau mengamini ke ya aku bisa bilang mungkin penyakit ya gitu saat itu. Karena aku begitu stres, aku begitu panikan, parnoan, gampang ke-trigger. Akhirnya sempat ribut juga sama mama waktu itu kan karena ngomongin itu gitu. Tapi aku sempat minum obat dan alhamdulillah obat itu tuh berhenti ketika aku ketemu suami yang sekarang. Aku sendiri sebenarnya nggak tahu ya yang bikin traumanya karena secara nggak sadar ya 2021 aku cerai 2019 kayak ada gap gitu atau mungkin bahkan dari masa kecil atau apa luka masa kecil atau apa yang ternyata memang ketika digali sama psikolog dan psikiater aku tuh persistent depressive disorder itu tuh depresi yang kayak menahun gitu jadi kayaknya katanya aku sudah banyak mendem hal lama yang akhirnya keluarlah si sikap-sikap itu gitu ya si reaksi-reaksi itu. Oke. Aku Butuh melakukan waktu ya, Mam. treatment. Aku melakukan treatment dengan minum obat kalau ke trigger karena aku juga nggak mau jadi pembiasaan dan nahannya setengah mati waktu itu sampai akhirnya terakhir obatnya masih ada. Terakhir itu aku minum 2023 itu aku bertekad kayak ketemu dia aku harus bisa mengatur semuanya, aku harus bisa ngalahin ini semua. Masa lalu is masa lalu gitu ya. Jadi pembelajaran aja. Masa depan kita jalanin sama-sama dan aku pun mau berusaha untuk kayak nggak terlalu apa namanya dominan lah sebagai perempuan gitu. Mungkin aku menyadari kesalahan aku dari yang dulu adalah aku terlalu dominan. Tapi satu sisi aku kenapa aku dominan itu ada sebabnya. Karena Hmm. mantan suamiku sebegitu pasifnya. Gitu. Sangat pasif. Bahkan diajak diskusi aja nggak bisa. Jadi aku tumbuh di lingkungan VOC juga gitu ya orang tua yang VOC. Jadi mungkin itu jadi salah satu yang bikin aku tuh dominan dan ini terjadi di kakak-kakakku juga. Kebetulan kakak dan adik aku perempuan, semuanya sama karakternya kayak gitu. Nah, ketika ketemu sama Papoy, suami aku yang sekarang, kita manggilnya Papoy, itu aku udah kayak aku nggak boleh dominan dalam artian nggak boleh jadi superior, tetap dia suamiku dan lain-lain. Kita berusaha redam itu, kita omongin baik-baik. Aku juga ngomong sama dia, aku orangnya dominan, aku orangnya keras kepala, aku orangnya bukan nggak bisa diatur, tapi harus make sense gitu. Jadi banyak hal lah yang jadi obrolan waktu itu. Terus ya udah akhirnya 2024 lah. Alhamdulillah kita Wow. mencoba lembaran baru gitu. Kita menikah, dia menerima abang, abang juga happy, abang juga dekat sama dia gitu kan, saling sayang dan alhamdulillahnya juga bener-bener langsung dikasih lagi kepercayaan buat punya baby ini yang sekarang ada di sini dan kami jalani ini apa namanya bukan tanpa rintangan, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikannya sama-sama, udah bukan cari siapa yang salah gitu ya, tapi gimana kita bisa beresin ini, gimana kita bisa diskusiin ini, gimana kita bisa jalan bareng gitu. Gitu ceritanya. Wow. Mungkin Tips aku yang mau happy cerita ending. juga nih ya, tadi sedikit Minbi kalau Oh, boleh, boleh. dari chat ya. Mm-mm. Eh, ya ada ujian yang bahkan datang dari orang tua sendiri. Ya, sesimpel pola asuh kita beda aja, kadang kita ribut ya, Mama. Terus tentang bercerai. Nah, di sini ingin berpisah mikirin anak. Tahu nggak, Mak? Justru karena mikirin anak aku berpisah. Aku tumbuh di keluarga yang nggak akur. Bahkan sampai sekarang, kalau boleh cerita, mama papaku masih suka berantem.
depan kami semua, depan anak cucunya, itu benar-benar gak enak. Benar-benar gak enak rasanya. Kakak aku yang pertama pilih kabur ke Jakarta, di luar kota lah pokoknya dia kerja di sana. Kakakku yang kedua ada, rumah kami bertetangga gitu aslinya. Tapi ya udah lebih ke, karena anak kedua lebih soft kali ya, jadi kadang lebih dekat juga ke mama gitu. Dan aku cukup mirip sama kakakku yang pertama gitu, kayak aduh gue gerah banget nih yang begini-begini, udah gue kerja dengerin yang begini-begini gitu kan. Akhirnya waktu itu karena keributannya yang terjadi antara aku dan mantan suami, aku nggak mau anakku ngerasain hal yang sama. Aku nggak mau anakku tumbuh di keluarga yang tidak bikin dia nyaman. Bagaimana? Banyak dulu mama papa juga sempat bilang, jangan pisah. Kakak pertama juga sempat nyuruh jangan pisah. Kasihan anak, ntar lu gimana hidup, bla 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 gitu kan. Hmm. Betul. Kalau secara mikirinnya mah kayak, gimana ya posisinya tiba-tiba juga waktu itu sempat nggak kerja dan lain-lain pasti ada ya realistis aja. Tapi aku percaya bahwa anak bawa rezekinya sendiri. Bisa datang dari kita pintunya, bisa datang dari teman-teman kita, bisa datang dari bos kita, bisa datang dari keluarga kita, atau siapapun bahkan yang mungkin kita nggak kenal gitu kan. Dan itu terjadi. Abang alhamdulillah hidupnya tuh bahagia, aku bisa bilang bahagia. Hangat, walaupun waktu itu kami banyak berduaan. Dan dia tahu apa itu perceraian, dia tahu apa itu pisah dari dia umur 3 tahun. Dia nggak Hmm. pernah nanyain ayahnya, tapi aku ceritain, aku bilang ada ayah gitu, ayahnya juga jarang ngajakin ketemu kan gitu ya, ini ayah Adit, aku bilang terus abang tetap anaknya dia, cuma ayah sama ibu udah nggak berteman, aku bilang ayah sama ibu sudah pisah rumah, nanti abang ngerti kalau gede. Dan oh ya udah gitu. Abang tuh apa ya, mungkin ada hal yang aku takutkan adalah dia takut dewasa sebelum waktunya, tapi pada akhirnya dia Mm-mm. mendewasakan dirinya sendiri. Entah karena kadang tengah malam aku suka nangis dia kebangun, itu soft boy banget, dia kayak langsung melukin puk, 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 tanpa ngomong apa-apa gitu, bener-bener yang langsung Wow. dijagain gitu kan, selalu bilang abang sayang ibu, kayak gitu-gitu, jadi kayak dia udah ngerti sendiri sampai sekarang, sampai detik ini. Tapi hubunganku dengan mantan suami sebetulnya nggak, apa ya, dibilang putus hubungan nggak, aku tetap mengizinkan kalau dia minta ketemu gitu ya, aku tetap apa namanya jaga komunikasi gitu. Dan untuk kewajibannya gimana gitu ya, ya udah aku nggak harap banyak, kalau dia mau kasih kasih, enggak akhirnya seperti itu. Tapi sekali lagi eh, aku bukan menganjurkan orang-orang bermasalah ingin berpisah, ya tentu enggak, tapi akan ada saatnya itu tuh jadi baik. Tapi kenapa Allah memberikan jalan untuk orang yang bercerai? Ya memang sudah jalan hidupnya aja, itu yang harus dijalanin gitu sih. Dan nggak perlu takut, perempuan itu bisa berdaya, perempuan itu bisa berdiri sendiri, perempuan itu bisa berperan ganda, tangannya kayak gurita ada 8. Iya, percaya aja sih gitu, kalau kita tuh emang kuat gitu. Mungkin itu cerita tentang kayak kenapa aku berani mengambil keputusan itu ya, bukan keputusan 1 2 hari, ributnya udah lama, dan akhirnya sempat ibadah juga benar-benar minta yang terbaik. Kalau memang membawa mudorot udahin aja, tapi kalau memang masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki gitu. Ternyata kan memang jawabannya seperti ini gitu. Oke, tarik nafas dulu, Kayaknya Mas. ceritainnya, bentar, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Oke, Wah. boleh boleh. Oke. Mungkin itu cerita dari aku ya, kalau misalkan ada yang mau nanya sharing apa boleh. Aku bukan, mungkin disclaimer, aku bukan berusaha menceritakan aib dan lain-lain. Sekali lagi kita ambil yang baiknya gitu, kita jadikan pelajaran Betul. yang jeleknya gitu ya. Aku juga cerita begini berharap ini nggak pernah kejadian juga di teman-teman semua di sini gitu. Oke, terima kasih banyak Mang Valeska. Sekarang tarik nafas. Lumayan ada yang sampai tidur dengar cerita ibunya. Didongengin kayaknya dia. Iya, Alhamdulillah, Mang Valeska, apa yang udah Mimpi dengar dari awal sampai barusan, kayak bener-bener perjalanan yang sangat-sangat menguras tenaga, banget banget. menguras jiwa dan raga. Hampir Kayak botak itu Mams. beneran hampir botak Mindy. Nah, itu yang mau Min ditanya, maksudnya hampir botak tuh kayak gimana sih Mams konteksnya sebenarnya? Aku tuh ngehelai gini rambut aja tuh rontok dengan sendirinya saking stresnya. Oh,
Jadi Bener-bener memang aku rontok kalau dengan apalagi sendirinya. apalagi kalau misalnya lagi keramas gitu ya aku rauk, wah udah itu segenggam bener-bener segenggam. Jadi sampai tipis rambutnya gitu ya, Ya, Mams. sampai tipis rambut ya bener-bener udah stres, kurus. Itu aja, begitu ada chat dia itu kayak terintimidasi rasanya. Kami pernah satu kosan tapi kami kayak stranger, Hmm. masing-masing hidupnya gitu loh. Bener-bener masing-masing hidupnya. Aku nonton sendiri, dia makan martabak sendiri, nggak ngomong nggak apa. Oke, jadi udah banget, udah masing-masing. Mm-mm. Tapi ketika saat itu udah ada abang. Udah, udah. Oh, udah ada. Kan aku kerja lagi itu ketika abang umur 7 bulan, Hmm. dia nyusul itu ketika abang umur 10 bulanan, terus dari situlah kita malah makin ribut gitu. Hmm. Tapi abang tuh sekarang kayak masih punya permintaan gak sih, Mam, mau ketemu sama bapak kandungnya gitu? Jarang, jarang banget, hampir nggak pernah. Hmm. eh Sebenarnya abang tuh apa ya? Bisa dibilang memang jarang nanyain ayahnya ya, tapi sekalinya nanyain ya ya udah juga gitu, aku nggak masalah gitu kan. Pernah sekali waktu dia apa, Bu mau ketemu ayah Adit gitu ya, ngapain katakan, Hmm. mau main hehehe gitu. Yang aku sayangkan itu ayahnya kalau ketemu itu quality time-nya dengan gadget juga. Anaknya diajakin nonton dari HP, diajakin main laptop, nonton di laptop gitu, bukan melakukan sesuatu yang apa kayak gitu loh, bisa main playground kayak apa kayak gitu ya. Jadi Ya, sangat disayangkan quality aja time gitu. sama anak. Padahal kan jarang ketemu Yes, juga ya, Mams. betul. Kayak kenapa harus kegiatan-kegiatan yang ya lalu tuh main handphone mah di rumah gue juga bisa ibaratnya gitu. Nah, betul. Gitu sih. Oke, Mam Valeska mungkin Mimbi lanjutin ke sesi tanya jawab atau sesi sharing aja ya. Boleh, boleh. Nah, ini tadi udah ada yang raise hand, ada dari Mam Sahira di Bekasi. Katanya hujan terus. Boleh Mam Sahira, Selamat silahkan. malam, Windy dan Mam Valeska. Hai. Iya, ngelag. Baru Kayaknya diomongin. bener hujan di sana nih kayaknya. Hmm. Sinyalnya jadi jelek. Halo Mam Valeska. Mam Sahira. Iya, ngilang. Wah, sepertinya sinyalnya kurang bagus nih, Mam. Mm-mm. Coba sambil tunggu, kita baca yang ada di kolom komentar ya. Boleh. Nih ada dari Mams Wahidah. Mams, maaf tanya gimana keadaan sekitar saat itu terhadap abang dan gimana Mams Valeska menghadapinya. Oke. Waktu lagi berduaan ya, abang tuh sering banget aku bawa ke kantor. Alhamdulillah, semua orang sayang sama abang, sampai bos aku juga sayang sama abang. Abang pun Masya anak yang Allah. menyenangkan, apa ya, dia gampang bergaul juga gitu dengan orang, nggak takutan gitu ya. Dan dia memang, ya alhamdulillahnya sih memang secara manner itu baik gitu. Jadi orang juga sangat welcome, bahkan sampai detik ini. Ketika abang udah kelas 2 SD Hmm. sekarang, dari abang umur 3 tahun, Minggi. Dari abang umur 3 tahun sampai sekarang abang kelas 2 SD, teman-teman kantorku tuh masih sangat welcome sama dia. Wah, Alhamdulillah. Dikelilingi sama hal-hal yang sangat-sangat positif, suportif. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, next dari Mams Poppy Yuliantika. Izin bertanya, Mam, bagaimana cara mengendalikan emosi saat menghadapi tantangan dalam hidup? Susah sih sejujurnya ya. Gimana ya? Kayaknya susah ya kalau misalnya memang menghadapi tantangan dalam hidup. Kalau boleh tantrum sih kayaknya udah tantrum ya. Udah kayaknya. Oh, aku pernah sampai tahap, ya ini yang jeleknya ya, jangan diambil ya. Ketika itu aku belum bisa regulasi emosi, aku pernah sampai tahap self harm, Bu Ibu. Aku pernah sampai tahap self Oke. harm, makanya aku berpikir kayaknya aku sudah nggak sehat dan akhirnya aku ke psikolog. Jadi kalau emang udah separah itu dan butuh profesional, carilah profesional. Kalau misalkan mau apa ya? Nah ini juga cerita lucu ya. Jadi Hmm. saat itu abang umur 2 tahun, dia dikenalkan sama BTS oleh ponakan aku. Dan aku nggak suka Korea-Koreaan, to be honest. Hmm. Sampai akhirnya COVID, aku dengar si abang dengar BTS mulu dan aku kan gamers.
aku install game dan ternyata itu adalah game musiknya BTS waktu itu. Ada Superstar BTS. Jadi dari situ aku mulai suka sama BTS. Nah, salah satu cara aku nge apa namanya? Nahan emosi dan lain-lain gitu untuk meredam, aku main game gitu. Aku tuh dari SMP gamers kebetulan aku main game plus musik kan. Kebetulan juga setelah diteliti ternyata musiknya BTS itu lumayan relate sama hidup. Jadi enak gitu pembawaannya gitu. Dan ya udah akhirnya kan itu adalah quality time sama abang juga kadang ya gitu. Kita denger lagu sama-sama, abang lihat aku main game itu. Tapi sebenarnya tergantung juga apa yang bikin emosinya gitu. Kalau misalkan yang bikin emosinya abang, ya mau gimana juga dia anak kecil gitu ya. Mungkin marah pasti ada. Tapi habis itu kembali lagi aku berpikir kayak ya udah dia tuh anak kecil dan kalau nggak sama aku dia sama siapa kayak gitu sih. Aku juga nggak mau menciptakan kenangan yang jelek sama abang. Ya walaupun sampai sekarang masih ngomel aja ya. Kalau misalkan dari eksternal ada beberapa hal yang bisa kita konfront, ada yang tidak gitu sih. Ada yang bisa kita kontrol dan tidak juga. Kalau memang bisa kita omongin sama orangnya dan itu bisa meredakan emosi kita gitu dengan baik ya, itu lebih baik diomongin daripada kita pendem sendiri. Misalkan ada sesuatu yang mengganggu kayak temen aku gitu misalnya, atau sahabatku lah. Ada hal-hal kayak kata-kata dari dia yang mungkin konteksnya bercanda tapi saat itu aku lagi nggak well gitu ya. Akhirnya aku ngomong sama dia, gue nggak suka sama kata-kata lo. Kata-kata lo Hmm. nyinggung gue. Sempat dia juga tersinggung karena aku gituin gitu. Tapi kan itu suatu bentuk reaksi. Gitu sih. Paling kalau misalkan mau yang bisa dilakukan sendirinya, dengerin musik, ngejurnal juga bisa, ngegambar kalau suka ngegambar, biasanya tuh lebih meredam. Atau kalau sekedar jalan-jalan ya, aku pernah dikasih tahu sama temen, katanya kalau jalan kaki itu bisa lumayan nurunin emosi sih. Gitu. Hmm. Coba deh besok. Oke, semoga terjawab ya, Mams. Next, ada yang tanya lagi nih, Mam Suci Fitriani. Apa sih yang membuat Mam Valeska bisa menerima pengganti yang baru sehingga bisa meyakinkan untuk menjadi suami? Orangnya ada di sini. Nah sih, dia lagi training. Apa ya? Jadi yang aku lihat pertama, mungkin akhirnya bare minimum yang aku nggak pernah dapat dari yang pertama dan Oke. dari ayah ya gitu. Percaya nggak Hmm. percaya, 33 tahun aku hidup baru 2 kali ngomong eyes to eyes sama papa. Saking nggak baiknya hubungan kami gitu. Jadi aku kurang mendapatkan sosok ayah yang memang bisa mengayomi gitu ya. Terus punya mantan suami seperti itu dan akhirnya sebenarnya awalnya karena biar minimum aja sih gitu kan. Ini orang Hmm. bisa nerima abang itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa menerima emosiku juga gitu. Karena kalau emosi lawan emosi kan susah ya. Tapi ternyata dia bisa meredam itu bahkan sampai sekarang. Yang ketiga, walaupun kecil, aku hargai segala usahanya gitu. Dalam artian, mungkin balik lagi biar minimum bagi orang, tapi ini effort buat aku gitu. Karena aku melihat yang pernah aku lewati secara kehidupan, effortnya tuh kurang banget gitu ya. Effortnya tuh kurang banget. Dan aku tipikal orang yang walaupun progresnya kecil, tapi ya itu adalah sebuah proses dari dia gitu. Jadi itu sih. Dan mungkin karena sama-sama suka Jepangan, satu satu hobi, bukan satu hobi ya, ya ada hal-hal yang kita bisa konekin bareng lah gitu. Ada hal-hal yang bisa kita jadiin bahan obrolan dan yang pasti adalah komitmennya aja sih gitu kan. Aku juga selalu ngajarin abang kayak bang laki-laki itu yang dipegang omongannya. Aku bilang sampai sekarang prinsipnya hanya itu. Dan ya dia adalah salah satu tipikal laki-laki yang bisa dipegang omongannya. Oke, Alhamdulillah. Gitu. Oke, ini ada Mam Sahira udah muncul, cuman Ya, Mindy mau satu lagi nih, boleh. dari Mam Radisha di komentar. Apakah abang masih dekat dengan keluarga mantan suami? Dan mantan suami setiap bulan masih memberi uang untuk anak? Pertanyaan kedua jawabannya tidak. Sudah lama tidak. Komunikasinya masih sama saya masih diajak ketemu sesekali masih gitu kan. Sayangnya, yang disayangkan keluarga dari mantan suami nggak ada yang pernah reach out ataupun nanyain abang ke aku. Aku nggak tahu kalau misalkan nanya ke mantan suami, misal dia nanya jawabannya apa kan aku juga nggak tahu ya. Tapi kalau yang nge-reach out ke aku itu nggak ada sama sekali.
nggak pernah ketemuan juga sama sekali. Itu. Ampun. Berarti memang nggak pernah ketemu dari terakhir Mam sudah bercerai. Mm-mm. Terakhir ketemuan si abang 6 bulan pas lagi Lebaran atau apa, itu kan juga nggak ada bayangan ininya ya, maksudnya nggak 6 bulan ada, tuh masih bayi banget. iya, jadi kan nggak ada kenangannya sih menurut aku gitu. Iya. Oh, ada fun fact Minbi. Apa itu? 2-3 bulan lalu tiba-tiba kami ketemu sama tantenya dan adiknya mantan suami di satu mall. Hmm? Mereka cukup menghindar waktu itu. Aku nggak. Wah, kenapa Ya, aku mereka nggak. menghindar? Jadi kayak ngomongin dari belakang, kayaknya itu si Vales gitu kali ya. Iya ampun. Terus Terus kenapa? akhirnya aku yang manggil, aku sapa adiknya. Dek, kata aku kan. Ke Vales, katanya. Salam, salam gitu kita tuh. Tantenya tiba-tiba nyinyir. Ini tante kamu loh, ngomong ke si abang. Kok cara bicaranya aja? Iya, kayak gitu. Ini tante kamu loh, katanya. Terus anak kakak, ya sekali lagi aku bilang anak aku kan sopan ya, punya manner. Hmm. Abang tuh salam sama semua. Emang kenal ini siapa? Ini tante kamu loh, digituin. Si abang tuh bingung jadinya. Ngeliatin ke aku, terus, Iya oh iya. dong. Tuh, udah aja, habis itu aku jelasin. Udah kan, dia juga cuma say hi gitu doang. Sudah aku jelasin aja, bang, untuk keluarganya Ayah Hadi. Aku bilang, yang itu tantenya Ayah Hadi, yang ini adiknya, berarti tante kamu. Kataku, oh, dia cuma kayak gitu aja. Hmm. Udah, tapi habis itu juga nggak ada follow up kayak apakah saling followan lagi sama adiknya, enggak gitu. Oke, Mimi bisa lihat sih dari cara tante dan keluarganya memperlakukan abang dan Mam Saleh seperti apa. Mimi punya gambaran. Jadi mantan suami Mam Saleh seperti apa. Ya, gitu lah. Oke, ini dari Mams Amalia. Mm-mm. Caranya gimana Mam menjaga hubungan dengan mantan suami? Karena anak-anak aku sudah 2 tahun lebih nggak ada komunikasi dengan ayahnya. Sampai akhirnya jadi terbiasa dan mereka pun nggak pernah tanya soal ayahnya lagi. Abang juga nggak pernah nanya loh, Mak. Sekali lagi. Hmm. Mungkin nanyanya tuh ketika udah gede kayak gini gitu ya. Itu pun nanyanya cuma kayak bilang suka iseng. Jadi kan mantan suami tuh kerja di sebuah hotel. Hmm. Kalau kita lagi lewatin, malahan abang kayak, itu tuh, malah cuma gitu-gitu doang gitu. Oh, Itu sih. Jadi kayak apa ya? Bagaimana, mana tadi pertanyaannya? Aku sambil scroll. dari Mams Amalia. Oke, menjaga hubungan dengan mantan suami, aku pas nikah sama Pak Boy itu aku di blok, totally blok sama dia, di hide, di restrict segala macem. Itu ya udah, we are doing fine aja gitu. Tapi sebelumnya gimana cara jaga komunikasinya, aku hanya by WA sih Mak gitu ya. Dalam artian ya kalau aku misalkan lagi nice try minta uang gitu kan, kalau misalkan enggak ya udah enggak. Dan tipikal mantan suami kebetulan, sorry ya, tolol. Dia tuh suka ya kalau misalkan pas lagi tektokan gitu ya, tiba-tiba suka ngerembet kemana, suka cerita-cerita juga gitu. Jadi kayak ya udah aku pun nggak merasa masalah-masalah banget lah gitu, kayak ya udah gue ladenin aja gitu. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita korek gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Dan aku suka ngajak atau undang dia, misalkan kayak si abang ulang tahun, kayak waktu itu abang kenaikan kelas itu aku undang dia. Baru hadir tuh ketika ulang tahun abang kelima sama kenaikan dari TK ke SD tuh. eh 2 tahun lebih nggak ada komunikasi dengan ayahnya, jadi terbiasa ya. Gitu sih, Mams, Mama Malia. Abang juga gitu, nggak komunikasi pernah lama, nggak ketemu pernah lama, nggak nanya juga gitu. Akhirnya mungkin ya itulah peran wanita yang namanya punya peran ganda ya gitu kan. Tapi juga kita nggak boleh ngejelek-jelekin gitu. Apapun yang terjadi itu tetap ayahnya, bin-bintinya kan nggak bisa hilang ya Minbi ya. Mm-mm. Tetap kasih tahu aja. Mungkin ya tadi bahasanya, oh iya kita udah nggak berteman, kita udah nggak tinggal serumah. Tapi kalau kakak adik mau ketemu silahkan, yang kayak gitu sih. Ngasih kabar ngasih. Kalau abang sakit aku kasih kabar gitu kan, nih si abang sakit ini misalnya. Udah gitu, sekedar kabarin aja gitu. Gondok mah masih gondok ya, cuma setidaknya jangan sampai bola kesalahannya ada di kita sih. Dalam artian jangan sampai aku yang ngeblok duluan, aku yang nggak Betul, ngabarin gitu. Jadi kalau betul ada banget apa-apa kan betul. ada buktinya gitu sih.
Betul, betul banget, Mams. Cuman Mimi mau tanya deh, Mam Valeska. Ketika Mm-mm. Mams ketemu sama Papoy, itu itu kan kondisinya udah ada abang. Usianya Mm-mm. berapa tahun berarti ya, Mam Valeska? 6. 6 tahun. Nah, Mm-mm. itu ada sebelumnya tuh seperti apa ya? Dari keluarga suami Mam Valeska ini kayak ada perdebatan dulu nggak sih? Karena Mm. Mam Valeska kan saat itu jadi single parent dan sudah ada abang juga. Dan apakah Mam Valeska berusaha meyakinkan keluarganya atau dari papoynya sendiri nih? Papa justru ragu waktu awal. Oke, Dia yang, wah, dia yang apa namanya, takut kali ya waktu itu. Kayak akhirnya cuma dia ngelesnya katanya, katanya ya, mah emang kalau nikah sama janda dapat pahala, katanya gitu. Kenapa? Katanya kan. Enggak, ini ada temen aku katanya. Ini mamanya yang cerita. oke, Mertuaku oke. yang cerita. Oh gitu. Jadi dia masih takut. Cuma akhirnya mamanya mungkin curiga ya. Terus kan Mm-mm, papa itu suka ngetek-ngetek aja waktu itu pas kalau misalnya lagi jalan atau apa. Akhirnya ya mm-mm, ketemuan sama mamanya pernah gitu kan diajakin ngobrol. Terus dari situ ya tukeran WA akhirnya ngobrolnya sama mamahnya. Dan mm. alhamdulillah semuanya welcome. eh Apa namanya? Sayang juga sama abang sampai sekarang. Alhamdulillah. Nggak ada pilih-pilih kasih gitu. Nggak ada kayak bagi mereka nggak mandang status lah istilahnya. Mm. Yang penting memang dari mereka tuh lebih menyerahkan kepada Papoy. Kamunya gimana? Karena kamu yang jalanin. Kamu siap nggak dengan inunya dari A sampai Z-nya yang kayak gitu-gitu sih. Mm. Oke, luar biasa. Alhamdulillah dipertemukannya dengan keluarga yang jauh lebih baik ya, Mams ya. Iya, benar, Memang benar sih. benar, semua akan bahagia pada waktunya. Setuju, Mam. Tapi ya Ini emang, tadi Mams Tahira di mana ya? oh, Mom Sahira mana ya? Hilang. Kayaknya sinyalnya, ya. Iya, Padahal awal-awal kayaknya tadi bagus banget. Mam Sahira masih standby dari aktif. awal sampai akhir. Aku sambil cekin chat ya. Iya, wah, Ayo yang mau alhamdulillah nanya boleh, yang Mams. mau sharing Atau mau boleh. sharing dari Mam Suci nih tadi. Halo Mam Valeska, salam kenal. Sedih banget dengar ceritanya, tapi happy ending ya. Perempuan harus selalu bisa, harus kuat demi anak apapun harus kita lakukan. Betul. Nih, Wah, Mam Radisha tadi ada bilang ternyata Allah memberikan anak pertama laki-laki karena laki-laki yang kita cintai tidak penuh cinta, bisa jadi lebih ke akhirnya kita merasakan dicintai dengan sebenar-benarnya sih, dan itu kerasa banget Minbi dan Mams di sini ya. Mungkin karena kedekatan dengan abang, momen-momennya ada gitu. Aku benar-benar ngerasain ketika aku terjadi sesuatu, abang peka banget, Perasa banget ya Mam. ngerasa banget. Pulang kerja aja dia bisa nanya ibu lagi capek gak? Gitu. Oh, Masya Allah. Ya sampai segitunya gitu. Atau misalkan aku sakit sedikit, ibu kenapa? Kayak suka heboh Itu sendiri gitu kan. bahkan Padahal itu sering yang nggak kita dimarahin. dapetin ya Mas ya dari Iya, padahal sering dimarahin juga gitu bapaknya. ya. Tapi ya gitu, akhirnya mungkin itu yang benar-benar kan suka ngelewat ya di apa namanya sosmed gitu, bahwa ya akhirnya itulah kita mendapatkan perasaan dari laki-laki itu dari anak laki-laki gitu. Dan itu aku ngerasainnya nyata sih. Mungkin karena itu juga Allah nitipin anak keduanya anak laki-laki lagi. Oh, jadi dede yang tadi laki-laki. Si botak ini. Itu udah berapa bulan, Mam? 8 bulan Minbi. Oke, 8 bulan. Jadi GP Mm-mm. lumayan jauh juga. Sekarang abang Ya. berarti usianya, Mau 8, nanti Januari dia 8. wah, dua Selisih jagoan. 7 tahun. Mm-mm. Gitu. Oke, sambil menunggu Mam Sahira nih, mungkin ada Mams yang mau sharing juga, mungkin ada yang relate, atau mau coba kasih masukan sama nih pengalamannya, atau Mm-mm. kasih insight seperti itu. Boleh banget, karena tadi Mimi penasaran sih Mam Sahira sebenarnya mau tanya apa ya, Mm-mm. tapi menghilang. Ini aku baca Mam Radisha ada kadang Hmm. ingin pisah tapi nggak kuat mental dengar ocehan orang serba salah. Mungkin yang tadi yang Mama aku bilang keputusannya juga bukan keputusan 1 2 hari, bener-bener dipikirin matang-matang gitu kan. Siap tidak siapnya, siapnya ya siap, bener-bener totally siap gitu.
menerima judge orang gitu kan, walaupun ya terkaget-kaget aja tetap ketika ngejalaninnya, Betul. mengurus anak ketika dia bertanya ina inu gitu kan, hal-hal sekecil itu gitu loh, sampai yang ketika dia mau sekolah ada momen abang kayak gini, lagi acara sekolah, ibu, kok teman aku datangnya ada ayahnya, aku enggak katanya. Hmm. Lah emang ibu kurang, akhirnya itu yang aku kuatin gitu, emang ibu kurang kata aku kan. Enggak sih, tapi temen aku ada ayahnya katanya. Ya udah nanti kita cari dulu ayahnya. Akhirnya aku bercandain kayak gitu. Gitu. Siap nggak sih menerima pertanyaan itu gitu maksudnya? Iya. Karena kan memang ya itu tadi ya, banyak hal-hal yang mengejutkan gitu dari anak tentang ayahnya, dari lingkungan, tentang kitanya, kayak gitu-gitu sih. Oke. Tapi waktu pertama kali Mams merasa yakin sama Papo ini, apa sih yang Mams kasih tahu ke Abang? Abang ibu punya teman. Aku selalu ngebahasannya teman sih Minbi. Makanya aku bilang Hmm. aku cerai juga, aku bilangnya tidak berteman gitu kan. Hmm. Temen pun aku ngasih konteks, temen apa ya, temen hidup, ini tuh suami dan istri, dari suami dan istri menjadi keluarga, aku bilang gitu. Aku memperkenalkan dia sebagai seorang teman, apa namanya, mereka pernah video call dulu waktu itu, karena waktu itu aku sempat kondisinya lagi banyak kerjaan banget, jadi aku sampai ngekos dulu di Dago, si abang masih di mamah kan waktu itu. Hmm. Terus apa, sempat video call lah akhirnya pas kami lagi pergi, nih kenalin kata aku, ntar kapan-kapan main ya gitu, dan happy gitu maksudnya, oh iya gitu kan, boleh boleh main, ketemuannya tuh pas abang ulang tahun, Hmm. emang bisa banget nyogoknya. Tapi ya gitu, dua-duanya kebetulan bisa membawa diri. Ibu bilang, abang boleh nggak kalau ibu nikah sama Papo, sama Papo ya, mau Meca. Aku bilang waktu itu, menikah tuh Hmm. maksudnya gimana bu, kata dia kan, kalau Hmm. itu yang ibu bilang, katakan jadi keluarga, jadi nanti abang ayahnya ada dua, aku bilang. Oh gitu katanya. Terus dia, boleh, boleh, gitu-gitu aja lah, polos kan. Terus ya udah, akhirnya aku sering mempertemukan lah gitu, dalam artian ya mereka harus kenal gitu. Dan ternyata cocok, Berapa alhamdulillah lama sih cocok. Mam Soaliska dari awalnya ketemu sampai akhirnya memutuskan untuk menikah sama Papoy? Eh, Ketemu itu, aku alumni Bumble by the way. Oke. Ketemu itu November akhir di Bumble, tapi aku juga lupa cerita nih. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia tuh teman SD dan teman SMP aku. Wah. Cuma kita nggak kenal deket, hanya tahu gitu kan. Ya udah akhirnya Hmm. ketemuan, eh, ngopi-ngopi gitu, ngobrol-ngobrol, Januari lah. Januari akhirnya memutuskan untuk yuk gitu, jalan gitu kan. Hmm. Mei 2024 lamaran, Juli 2024 nikah. Oke, Pendek sih hitungannya cepat waktunya. juga sih. Hmm. 6 bulan, 6 bulan Oke, gitu. nggak disangka-sangka ternyata dunia sesempit itu. Banget banget. Terus kayak, lu tuh yang anak SMP 1 kan? Hah, ini sih ini gitulah. Jadi ya udah gak usah basa-basi. Jadi ada topik. Iya, Oke, gitu. nih dari Mams Amalia juga. Aku pun memutuskan akhirnya bercerai setelah 6 tahun dengan segala dramanya. Anak-anakku juga suka ngiri kalau lihat teman-temannya suka dijenguk oleh ayah ibunya. Kebetulan dua anakku sekolahnya boarding school, kadang bikin sedih teman mereka sih yang suka tanya mana ayah kamu kok nggak pernah jenguk sih. Ada Hmm. pengalaman juga nggak Mam Valeska kayak em, abang pernah ngeluh nih kayak ibu ada yang tanya atau ada yang bilang kok aku nggak pernah sama ayah atau abang nggak punya ayah kayak gitu. Pernah ada keluhan kayak gitu nggak sih abang? Bang sih nggak pernah cerita ya. Aku rasa dia tipikal yang menghargai. Balik lagi kayak tadi aku bilang, dia tuh cepat dewasa juga. Dia ngerti arti perceraian dan perpisahan tuh konteksnya rada negatif gitu. Mm-mm. Terus dia nggak pernah cerita kalau ada yang tanda kutip nanya-nanya atau ngebully dia tentang ayah gitu ya. Tapi yang pernah aku dengar kayak, hmm, ya itu mungkin yang tadi yang dia bilang, bu, itu temen aku ayahnya datang kayak gitu-gitu kan. Akhirnya aku waktu itu membuat posisi ada ibu juga cukup kok gitu.
memang ibu kurang gitu kan. Tapi Hmm. kalaupun dia memang bilang kurang ya aku akan mengakui kalau itu kurang gitu. Hmm. eh Pengertian ke anaknya mungkin kita bisa hibur dari angle yang lain ya, dalam artian nggak apa-apa gitu, ayah ada kok, cuma lagi nggak main aja ke sini misalnya. Ayah ada kok lagi sibuk kerja aja gitu, nanti juga ayah telepon, kamu mau telepon ayah, yuk kita telepon yuk misalnya, jadi kita yang coba nawarin juga gitu kan. Kalau dia mau ya udah kita cobain gitu, tapi ya dengan aku kadang gini juga pernah nawarin abang, abang mau telepon ayah nggak? Boleh cina, tapi aku nanya dulu gitu kan ke mantan suami, lagi bisa ditelepon nggak, aku bilang. Kalau bisa ya udah silakan gitu. Kalau nggak bisa ya udah tinggal bilang, ayahnya masih kerja, kayak gitu-gitu sih. Jadi apa? Aduh serak. Lelah banget kayaknya. Jadi ya kita gimana kita memposisikannya sih Mam gitu. Dalam artian satu itu menguatkan kita juga dari belakang ya dengan memposisikan bahwa kita aja cukup untuk anak gitu dan bikin mindset dia kayak nggak usah sedih, nggak usah sedih gitu loh. Ayah ada tetap tapi mungkin lagi nggak membersamai aja gitu. Ayah ya bisa dibilang lagi kerja atau apa, tapi di sini kan ada ibu yang bakal nemenin kamu bla 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 yang kayak gitu gitulah. Hmm. Kalau abang butuh apa-apa, aku selalu bilang kalau abang butuh apa-apa cari ibu aja, aku bilang Hmm. gitu. Jadi ya dia juga memupuk kepercayaan kepada ibu, oh ibu aku juga cukup kok. Oke, tapi sekarang alhamdulillahnya sudah ada Papoy. Ya, Hmm. bahkan dia lebih bisa mengandalkan Papoy sekarang. Benar sih, kerasa di prinsipku yang bahwa setelah 7 tahun anak harus dekat sama anak laki-laki tuh gitu. Hmm. Papoy banyak ngasih arahan orangnya dan itu dilakukan sama abang gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Wow. Alhamdulillah, kata Mas Popi, bahagia selalu abang dan mami. Amin. Amin. Oke, Mam Fariska mungkin karena waktunya udah mau habis Mm-mm. juga. Dan sepertinya Mimpi dapat info kalau Mam Sahira nggak bisa join lagi karena Ya, wifi-nya error. mm-mm, Padahal mm-mm. pengen banget ngobrol sama Mam Fariska katanya. Nanti Oke di nanti lain aku waktu. chat aja deh. Iya, saling sharing aja nanti. Mm-mm. Siap, Oke, siap. luar biasa banget hari ini. Terima kasih banyak Mam Fales kami diucapkan sudah mau Sama. berani berbagi cerita, walaupun itu cerita yang udah lama dan Mimpi percaya pasti rasanya agak berat buat menceritakan ini lagi. Tapi terima kasih untuk keberaniannya dan energinya juga malam ini. Semoga dari diskusi hari ini Mams bisa pulang dengan satu hal ya, bahwa luka itu bukan akhir, tapi luka bisa menjadi awal yang baru, seperti cerita Mam Faleska tadi. Awal untuk mengenali diri, memeluk diri, dan bertumbuh menjadi versi yang paling kuat dari diri kita. Amin. Dan terima kasih buat seluruh moms yang hadir. Jangan lupa kalau misalkan memang kalian nanti mau buat jadi narasumber, mau sharing-sharing kayak Mam Valeska juga, boleh isi Google Form linknya yang udah Mindy selalu share setiap bulan. Mm-mm. Dan terima kasih juga Mam Valeska. Maaf banget Sama-sama. Mindy jadi ganggu waktunya Ya, sampai jadinya aman. ketiduran. Aman, Mimbi. Terima kasih banyak sehat selalu ya Mams ya. Terima kasih Ya, untuk hari ini. Semoga Abang, Adek, Mam Valiska dan Papa selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan hidupnya nanti. amin. Begitu juga dengan Oke, semua di sini. amin. Sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu ya. Jadi Ayo. Mam yang nggak keberatan boleh open cam. Kita foto dulu. Ada Mams Endang, udah open cam, Mam Radisha. Terus Mam Suci Fitriani, Mam Wahidah. Oh, Mam Popi izin off cam, Mimbi masih nemenin Dede. Oke, nggak apa-apa banget. Ada lagi yang mau on cam, Mams Amalia, Mams Dila juga. Oke, nggak apa-apa. Yang lain adakah yang mau on cam lagi? Ya, aku prepare dulu buat dokumentasinya. Izin off cam ya, Minbi lagi riuh sama anak-anak nih. Oke, siap. Kebayang, kebayang. Iya, oke. Minbi hitung sampai 3. Keluarkan senyuman terbaik kalian ya, Mas.
Oke, satu, dua, tiga. Siap 57 SF. Oke, kenapa Mam Dila? Oke, satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mam. Selamat istirahat. Semoga besok pastinya akan lebih baik daripada hari ini. Amin. Oke, sampai jumpa di Sampai Mamspiration jumpa. berikutnya. Terima kasih Minbi, Nubiko, dan Sama-sama teman-teman Mam semua di sini. Valeska. Terima kasih juga. Tetap kuat, tetap bertumbuh, dan ingat Mams nggak Amin. sendirian. Oke? Jadi tetap semangat. Mimpi pamit undur diri Mam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.